An Ibni Mas'ud, ya saya tadi sebutkan kalau Ibni Mas'ud berarti ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan khatta, yakni menggaris. An-nabiyyu khattan, Rasul menggaris sebuah garis. Murabba'an, murabba' itu kotak, ya bisa persegi panjang atau kotak. Walhasil sisinya ada 4. Ya, murabba'. Wa khatta khattan, dan menggaris sebuah garis juga. Fil wasati, wasat itu tengah, makanya wasit itu penengah. Iya, wasit itu bahasa Arab, penengah. Wasit itu kan yang menjadikan kalau ada permasalahan bisa ditengahi, kalau ada pelanggaran ada kartu kuning. Tapi jangan jadi wasitnya tinju. Kalau berantem dibiarkan, kalau pelukan dipisah. Ketika berpelukan dipisah, kalau berantem ya bagus. Wasitnya tinju itu tidak ada akhlak, ya. Begitu. Kemudian di tengahnya digaris, ya, fil wasati kharijan minhu wa khatta khutatan sighara, dan Rasulullah SAW juga menggambar garis-garis kecil. Yang bawah itu garis kecil-kecil di bawah itu, ya, garis kecil-kecil yang di bawah, ya. Ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat, dari sisi sebelah tengah, sebelah dalam. Kata Rasulullah, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-khutat as-sighar al-a'rad fa in aqta'ahu hadza nahashahu hadza wa in aqta'ahu hadza nahashahu hadza rawahu al-Bukhari. Intinya begini dari gambar ini begini, ya. Kata Rasulullah SAW, manusia itu dengan angan-angannya, ya, itu terbatas oleh beberapa hal yang banyak. Jadi kalau dia selamat dari sakit ini, dia akan terbatas, dia akan tersikat oleh penyakit yang lain. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebentar. Ajalnya manusia ini, ajalnya. Kalau tidak kena sakit yang ini, dia akan kena sakit yang lain, dan akan banyak hal yang membuat dia akan meninggal. Jadi kesimpulannya begini, tidak ada di dunia ini yang membuat manusia itu bisa selamat dari ajalnya, tidak ada. Satu kejadian, orang presiden, saya lupa presiden mana, sakit. Kemudian didatangkan 16 dokter. Di dalam sebuah kamar itu, semua dokter jantung, dokter hewan, semua dokter gizi didatangkan semua. Ya apa caranya presiden ini tidak mati? Saya lupa presiden mana. Waduh, dicek ini, gimana mas ini? Oh ya, ini variabelnya masih tidak sempurna. Ini perlu divaksin. Waduh, repot, semuanya repot. Dokter-dokter ini repot semua, repot. Coba caranya dia bisa tidak mati? Mati, Pak. Malaikat Israel masuk, diambil, mau dokter 1000 mati. Ada satu orang lagi kejadian sakit jantung dia. Subhanallah, semoga kita selamat. Kena serangan jantung di pesawat. Yo, kena serangan jantung di pesawat, diumumkan sama pramugarinya, kepada penumpang yang terhormat, jika ada dokter jantung, maka dimohon untuk bisa memeriksa salah satu penumpang kita yang lagi sakit, yang berdiri 20 dokter jantung. Saat pesawat itu ada 20. Ternyata mereka mau bareng untuk mengadakan seminar di sebuah negara. Berdiri 20 orang, naik dipapak, dibawa, dan waras sembuh, selamat. Lah siapa sing janjian sama dokter 20 di atas itu? Hidup sampai sekarang aman. Loh, kan enggak mesti. Kalau di atas mungkin ada dokter, aduh saya ini dokter gizi, dokter gizi. Enggak bisa. Lah kalau memang waktunya enggak bisa. Kalau belum, enggak apa-apa. Kan banyak kejadian begitu. Yang ibunya meninggal, anaknya sehat. Ya itu kecelakaan waliyadzubillah, ibunya hidup, ibunya meninggal, anaknya enggak apa-apa. Gempa bumi, jatuh,
Orang tuanya meninggal, anaknya yang kecil hidup. Kadang-kadang anak kecil dibuang ke sungai, sudah biru, tapi masih hidup. Kan banyak begitu. Nah, tidak ada yang menahan seseorang dari yang namanya kematian. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghala, yang bisa membuat dia lebih cepat ke kematian. Kecuali kalau sudah diatur oleh Gusti Allah. Jadi kita lebih baik siap-siap saja. Ya. Al-Kayyisu kata Rasul, orang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Yang dia itu amalnya banyak dan hitung-hitung dia. Ya apa caranya supaya dia itu evaluasi dan beramal untuk akhirat. Itu orang cerdas. Itu yang keempat ya. Yang kelima dikatakan oleh Nabi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Cepat-cepatlah kalian untuk mengerjakan sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsia. Apakah kamu menunggu sampai datangnya miskin yang membuat kamu lupa? Mohon maaf jadi seperti pikun begitu. Au ghinan mudghiya, atau kekayaan yang membuat kamu sombong, ya, lupa kepadanya. Fakir, kefakiran yang membuat lupa akan beramal. Atau kaya yang membuat kamu jadi sombong. Au maradun mufsida, atau sakit yang membuat tidak mampu untuk melakukan satu perbuatan. Yang sakit yang parah, ya, kritis. Au harman mufannida, atau tua yang menjadikan sudah tidak mampu berbuat. Tua yang sudah katakanlah sudah tidak mampu, katakanlah repot gitu ya. Saya tidak mau mengucap bahasa yang kurang baik. Walhasil tua yang tidak mampu berbuat banyak. Au mautan mujhiza, atau mati, ya. Au ad-dajjal. Apa menunggu dajjal? Kata Rasulullah, fasyarru ghaibin yuntadhar, maka sesungguhnya mati itu satu hal ghaib yang paling dekat untuk ditunggu. Hal ghaib dia ghaib, tapi dia terus ticking, bahasa Inggrisnya itu ticking, dia itu berdetik terus, tak tak, maju terus dia, tak tak, terus ini dia itu berjalan terus. Syarru ghaib yuntadhar, seburuk-buruk hal ghaib yang sedang ditunggu. Awis sa'ah fasa'atu adha wa amar, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Atau kiamat, sedangkan kiamat itu lebih dahsyat. Nah, ini kematian itu gitu. Ya, jangan kata Rasulullah, bersegeralah kamu beramal, segera cepetan. Mau daftar haji segera, mau nikahkan anak sudah waktunya segera, mau bangun musola segera, mau sodako, mau apapun amal segera. Mau tobat segera, kata Rasul. Apa kamu mau nunggu sampai kamu jadi miskin yang lupa, atau kaya yang sombong, atau sakit yang kritis, atau tua yang kamu tidak mampu apa-apa, atau meninggal dunia, atau kamu mau nunggu dajjal? Ya, hati amal dengan kau amal, mau nikah dan nikah. Apa nunggu dajjal? Loh, ini ada pertanyaan itu dari Rasul. Apa nunggu dajjal ini? Iya, fasyarru ghaibin yuntadhar. Maka itu adalah hal terburuk dari ghaib yang dinantikan. Terdekat itu ghaib. Sebelum alam barzakh kan mati dulu. Sebelum mahsyar kan mati dulu. Apa akhirat yang paling dekat? Mati. Tidak kelihatan tapi ada. Enggak. Yang ke-6, Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Hadzim itu penghancur atau pemutus. Al-ladzat. Al-ladzat itu jamaknya lezat. Lezat satu, lezat itu lezatnya banyak. Ingatlah kepada hal-hal yang memutus kelezatan-kelezatan tadi. Oh, gini-gini, kamu gitu banyak. Kamu delok kono. Ingat, banyaklah ingat kepada yang memutus kenikmatan itu. Apa? Mati. Habis sudah, tidak pakai. Bisa dilakoni, tidak bisa. Tidak ada yang bisa.
Jadi misalnya meninggal, tidak bisa nyetir mobil, tidak bisa sepeda motor, tapi masih bisa main bola. Itu kan tidak ada. Kalau sudah dia datang, semua itu hilang. Tidak bisa main bola, tidak bisa kumpul istri, tidak bisa kumpul anak, tidak bisa kumpul orang tua, tidak bisa main ke tetangga, tidak bisa HP-an, tidak bisa. Semua tidak bisa karena dia hadim, dia apa ya, pemfinish, dia itu eksekutor dari kelezatan. Dia kalau sudah datang hilang itu, sudah tidak bisa, tidak ada yang bisa dilakukan, tidak bisa ada kenikmatan yang bisa dirasakan, tidak tersisa sama sekali, tidak bisa, ya harus hilang semua dunia itu. Mobil hilang, rumah hilang, istri dinikahi orang, masalah, semua hilang, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang masih bisa kita lakoni, itu tidak bisa, tidak ada, masih bisa begini, masih tidak bisa, ya misalnya, masya Allah, alhamdulillah, masih mati tetap nama masjid. Mana ada? Apa enggak tegang kira-kira? Sebelahnya itu yang bingung. Oh coba di mas aku api kok masih mati tidak bisa. Hadim kata Rasul, hadim, pemusnah kelezatan, yakni al-maut. Kemudian yang ketujuh, ini apa sudah pernah kita bahas kalau tidak salah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ingatlah kepada Allah ketika datang ar-rajifah tatba'u ar-radifah, ketika datang rajifah disambut oleh radifah, tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Ya, hati-hati kata Rasul, ingatlah kepada Allah sebelum datangnya tiupan sangkakala. Ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi, kata Rasul. Datanglah kematian dengan rombongannya, rombongannya mati. Rombongannya mati itu ya hitungan, dia tanggung jawab, keluarga hilang, itu rombongannya, dia iring-iring, dia gowo-gowo, dia bawa rombongan, dia kalau meninggal hilang semua. Dia bukan cuma mati itu selesai. Lah orang kalau tidak beriman kan dipikir kalau mati sudah beres. Lah dia tidak tahu kalau mati itu bawa rombongan, gerbongnya panjang. Munkar nakir, kubur, adab dan nikmat, raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niron. Kemudian bertemu konco yang baik atau kumpul sama konco yang bejat. Itu masih banyak. Baru mati tok pindah alam, kelihatan neraka kalau bagi ahli nar tiap sore dilihatkan neraka pagi sore. Yang ahli surga pagi sore dilihatkan surga sehingga mereka ingin segera berangkat. Kalau yang kamu mau ke neraka dia segera jangan berangkat. Lah bagi orang yang muslim itu nunggu barzakh itu seperti 2 rakaat dia sholat. Padahal waktunya ribuan tahun itu. Itu bagi mereka seperti 2 rakaat sholat. Cepat sekali. Bagi orang kafir lebih panjang dari kehidupan sini. Jadi dia tuh kelihatan neraka terus. Orang muslim itu diindahkan. Nanti setelah itu ba'ats, dibangkitkan, ketemu Rasul atau Fir'aun. Setelah itu bersama Rasul dapat naungan atau tidak. Pertanyaan bisa jawab atau tidak. Rapotan tangan kanan atau kiri. Setelah itu disirot, bisa nyebrang atau tidak, sampai di ujung masuk surga atau tidak, kan begitu. Lah itu kan rombongannya mati. Mati itu nggak mana mati mau beres, mus mari entek kan, nggak bisa. Ada dia itu rombongannya. Setelah mati kata Rasul, ja'al mautu bima fihi, datang mati dan rombongannya itu tadi. Ya, dan dengan apa yang dibalik mati itu panjang sekali. Sampai Rasulullah mengatakan kalau kamu bandingkan dunia ini dengan akhirat seperti kamu celupkan jarum atau tanganmu ke dalam laut, kamu tarik, berapa yang netes dari sisanya? Bandingkan dengan lautan itu. Lautan itu akhirat, yang netes itu dunia. Tidak ada artinya dunia dibanding akhirat. Baru barzakh aja udah ngeri, apalagi akhirat. Ya. Maka dikatakan ya Rasulullah, saya ini kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah saya ini memperbanyak sholawat kepadamu. Kalau kira-kira saya sholawat itu seberapa? Berapa kali saya sholawat padamu? Kata Rasulullah, 1/4 malam. Kata beliau mengatakan, kalau 1/4 malam ya Rasul, berarti kalau 1/4 malam, kalau dari jam 7 sampai jam 4, berarti kan 9 jam. Ya, berarti 1,5 jam. 1,5 jam. Enggak ya? Berapa? 9 bagi 4? 2,9, tak kasih sampai jam 5 aja wis. Subuh jam 5 biar 10 jam. Jam 7 sampai jam 5. Berarti kan 10 jam. Ya toh? Ya Rasulullah kalau saya pakai 1/4, saya pakai sholawat berarti 2,5 jam. Jam 7 sampai setengah 9. Sampai setengah 10.
Kata Rasulullah, masih tak bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambah sholawat kepada saya, maka itu lebih baik bagi kamu. Faqultu fa thulutsain. Kalau 2/3 ya Rasul. 2/3 itu berarti ya 6,6 jam, 6,5 jam lah. Maka dikatakan masih tak boleh, bagus, terserah kamu. Fa in zita fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambah ya itu lebih baik bagimu. Maka katakan qultu aj'alaka sholati kullah. Saya sholawat padamu dari mulai marisa sampai subuh ya Rasul. Bukan ya Rabbi sholli ala. Itu kan maulid. Itu maulid. Bukan itu maulid lain. Membaca sirah Nabi. Sholawat Pak, sendirian di rumah. Kalau sing ngero, mulai habis isya sampai subuh. Gak main-main. Aku mulutan itu mulai marisa mulai tutup sama subuh. Enggak sama ini. Jangan disamakan sama ini. Baina sama Mas Umur bor. Jauh, bukan itu. Maulid bagus. Tapi ini sholawat di rumah. Bayangkan 10 jam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala 10 jam. Waduh, gak kuat, Pak. Ya, utune gak kuat apa maneh itu. Aja'alulaka sholati kullaha. Kata Rasul, kalau semua malammu kamu pakai untuk sholawat, idzan tukfahammuk. Kamu tidak akan pernah susah. Kamu tidak akan pernah galau. Wa yughfar laka dzanbuk, dan semua dosamu akan diampuni oleh Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab.